Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mereview jurnal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prilia Zahra dengan NIM 64230615. Jurnal yang pertama yaitu pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Kereta Api Persero Drive 3 Pelaju Palembang. Di sini nama jurnalnya Jurnal Manifestasi Volume 4 nomor 1 Juni 2022, ISSN 27453963, ISSN 29627745. Penulis dan tahun terbitnya Windra Panado Malia Ninin Non Ayu Salma 2022. Sitanya terakreditasi 5. Abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Kereta Api Indonesia Persero Div 3 Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh karyawan tetap sebanyak 40 responden menggunakan teknik sampling jenuh. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompensasi dan motivasi kerja, sedangkan variabel terikat adalah kinerja karyawan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan, kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu di latar belakang, kinerja karyawan merupakan faktor dalam keberhasilan perusahaan karena berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan organisasi. Rendahnya kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kompensasi dan motivasi kerja. Kompensasi berperan sebagai bentuk penghargaan perusahaan atas kontribusi karyawan, sedangkan motivasi kerja menjadi dorongan bagi karyawan untuk bekerja secara optimal. Pada PT Kereta Api Indonesia Persero Div 3 Palembang, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem kompensasi yang diberikan sudah sesuai serta mampu memotivasi karyawan agar kinerja yang dihasilkan optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, baik secara parsial maupun simultan. Variabelnya di sini X1-nya kompensasi, X2 motivasi kerja, dan Y-nya kinerja karyawan. Definisi operasional variabelnya yang pertama konsep kompensasi. Seluruh bentuk imbalan yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, baik finansial maupun non-finansial. Yang kedua ada motivasi kerja, dorongan dalam diri karyawan yang memengaruhi intensitas, arah, dan ketekunan dalam bekerja untuk mencapai tujuan. Lalu yang terakhir ada kinerja karyawan. Hasil kerja karyawan yang dicapai berdasarkan standar kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan perusahaan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT Kereta Api Indonesia Persero Div 3 Palembang yang berjumlah 40 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas dengan Pearson Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha, di mana seluruh variabel dinyatakan valid dan reliable. Analisis data meliputi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinitas, toleransi, dan VIV, serta uji heterokodasitas scatterplot. Seluruh uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data memenuhi persyaratan analisis regresi. Teknik analisis utama yang digunakan adalah regresi linear berganda, dilengkapi dengan uji F simultan dan uji T parsial. Hasilnya, hasil uji validitas menunjukkan seluruh item pernyataan pada variabel kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja karyawan memiliki signifikasi kurang dari 0,05, sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha masing-masing besar dari 0,60, yang berarti instrumen reliable. Uji normalitas menunjukkan nilai sekvenasi setara 0,200, yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga data berdistribusi normal. Uji multikoliniaritas menunjukkan nilai toleransi sebesar 0,990, itu lebih besar dari 0,10, dan VIV sebesar 1,010 kurang dari 10.
yang berarti tidak terjadi multikolinialitas. Uji heterokedasitas menunjukkan tidak adanya pola tertentu pada scatter plot, sehingga tidak terjadi heterokedasitas. Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan Y sama dengan 20,961 ditambah 0,054 X1 ditambah 0,232 X2. Uji F menunjukkan nilai signifikasi 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti kompensasi dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Uji T menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikasi 0,003 dan motivasi kerja juga berpengaruh signifikan dengan nilai signifikasi 0,000. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Kereta Api Indonesia Persero Dirv 3 Palembang. Secara simultan, kompensasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil uji F. Secara parsial, baik kompensasi maupun motivasi kerja juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil uji T. Sarannya, perusahaan disarankan untuk terus memperbaiki sistem kompensasi dan meningkatkan motivasi kerja karyawan agar kinerja karyawan semakin optimal. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kinerja karyawan. Lalu jurnal kedua, di sini judulnya ada pengaruh pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Majalengka. Nama jurnalnya Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Volume 5 nomor 3 tahun 2022. ISSN 2686-620X. Penulis dan penerbitnya di sini ada Devina Amalia, Edita Nurdiana dan Sandi Nasruddin Wibowo tahun 2022. Jurnal kedua ini terakreditasi Sinta 4. Abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Majalengka. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan instrumen kuesioner. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh karyawan sebanyak 58 orang dengan teknik sampling jenuh. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, baik secara parsial maupun simultan. Lalu ada latar belakang. Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja karyawan optimal sangat dibutuhkan agar perusahaan mampu memberikan pelayanan yang baik dan bersaing. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan perlu memperhatikan pelatihan dan kompensasi yang diberikan. Pelatihan berperan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, sedangkan kompensasi menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi karyawan. PT Bank Perkreditan Rakyat Majalengka sebagai badan usaha milik daerah memerlukan karyawan dengan kinerja optimal, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Di sini variabel X1-nya pelatihan, variabel X2-nya kompensasi, dan variabel X1-nya pelatihan, X2-nya kompensasi, dan Y-nya kinerja karyawan. Definisi operasional variabel yang pertama pelatihan, proses pembelajaran yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kerja karyawan. Kompensasi seluruh bentuk balas jasa yang diterima karyawan baik berupa gaji, tunjangan, insentif maupun fasilitas lainnya. Dan kinerja karyawan, hasil kerja karyawan yang dicapai sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang ditetapkan perusahaan. Lalu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Majalengka sebanyak 58 orang dengan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan melalui uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi menggunakan software SPSS. Hasilnya berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner yang diperoleh dari 58
responden karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Majalengka dan dianalisis menggunakan software SPSS. Seluruh instrumen penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan reliabilitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan reliable, sehingga layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian. Selanjutnya, hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Tidak terjadi multikolinialitas antar variabel independen, serta tidak terdapat gejala heterogeneisitas, sehingga data memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan Y sama dengan 22,368 ditambah 0,382 X1 ditambah 0,197 X2. Nilai konstansa sebesar 22,368 menunjukkan bahwa kinerja karyawan berada pada tingkat tersebut apabila variabel pelatihan dan kompensasi tidak mengalami perubahan. Koefisien regresi variabel pelatihan sebesar 0,382 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pelatihan akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,382 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Sementara itu, koefisien regresi variabel kompensasi sebesar 0,197 menunjukkan bahwa peningkatan kompensasi juga mampu meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,197 satuan. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan dan kompensasi sama-sama memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial uji T, variabel pelatihan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikasi 0,000 kurang 0,05 serta nilai T hitung sebesar 7,017 lebih besar dari T tabel 2,003, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dapat diterima. Variabel kompensasi juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikasi 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 5,897 lebih besar dari T tabel 2,003, sehingga hipotesis terkait pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan juga diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa secara individu, masing-masing variabel independen memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, hasil uji hipotesis simultan uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 28,863, lebih besar dari F tabel 3,16, dengan nilai signifikasi 0,000 kurang dari 0,05, yang berarti bahwa variabel pelatihan dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi pelatihan yang efektif dan pemberian kompensasi yang sesuai mampu meningkatkan kinerja karyawan secara lebih optimal. Nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 49,4% menunjukkan bahwa variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel pelatihan dan kompensasi, sedangkan 50,6% sisanya dipengaruhi oleh lingkungan kerja, kepemimpinan, dan faktor organisasi lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan telah mampu menjawab tujuan penelitian dan mendukung hipotesis yang diajukan oleh penulis. Kesimpulannya, pelatihan dan kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Majalengka, baik secara parsial maupun simultan. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus meningkatkan kualitas program pelatihan dan memperbaiki sistem kompensasi agar kinerja karyawan semakin optimal. Lalu sarannya, perusahaan disarankan untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan serta memperhatikan keadilan dalam pemberian kompensasi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendapatkan variabel lain yang memengaruhi kinerja karyawan. Selanjutnya di sini ada jurnal ketiga dengan judul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di Perusahaan Jasa Pengiriman di Kota Serang, Indonesia. Nama jurnalnya Journal of Management and Business Review, volume 19 nomor 1, 2022. Penulis dan tahun terbitnya Didi Wandi, Heri Sapari Kapi, Fitzia, dan Zainal Abidin tahun 2022.
Di sini jurnal ketiganya terakreditasi Sinta 3. Dengan abstrak, penelitian ini membahas pentingnya pemberian kompensasi sebagai upaya meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan jasa pengiriman di Kota Serang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial terhadap kinerja karyawan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner terhadap 90 responden. Analisis data menggunakan regresi linear berganta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Serta secara simultan, kedua variabel tersebut juga berpengaruh signifikan. Di sini latar belakangnya, persaingan ketat di industri jasa pengiriman menuntut perusahaan efisien dan mampu mengelola SDM secara optimal. Salah satunya melalui kompensasi yang adil dan tepat waktu. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda tentang pengaruh kompensasi terhadap kinerja, sehingga penulis ingin menguji kembali dengan memisahkan kompensasi finansial dan non-finansial pada karyawan jasa pengiriman di Kota Serang. Di sini variabelnya kompensasi finansial sebagai X1, X2-nya kompensasi non-finansial, dan Y-nya kinerja karyawan. Lalu definisi operasional variabel. Kompensasi finansial adalah balas jasa yang diterima karyawan dalam bentuk gaji, tunjangan, dan insentif. Kompensasi non-finansial adalah balas jasa non-materi yang diberikan perusahaan seperti fasilitas kerja, kenyamanan kerja, peluang promosi, dan penghargaan. Lalu yang terakhir, kinerja karyawan adalah hasil kerja karyawan yang diukur melalui kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab. Lalu metodologi penelitiannya, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh kompensasi finansial X1 dan kompensasi non-finansial X2 terhadap kinerja karyawan Y. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan jasa pengiriman JNE di Kota Serang sebanyak 200 orang. Dengan teknik pengambilan sampel random sampling dan jumlah sampel 90 responden yang dihitung berdasarkan 10 indikator. Jumlah indikator dikali 9. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Kemudian diolah dengan analisis statistik, deskriptif, dan regresi linear berganda menggunakan SPSS. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik, deskriptif, dan analisis regresi linear berganda. Hasilnya, pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan jasa pengiriman di Kota Serang. Hal ini tercermin dari koefisien regresi sebesar 0,356 dengan nilai T hitung 3,886 yang lebih besar dari T tabel dan nilai signifikasi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga peningkatan gaji, tunjangan, dan insentif yang selaras dengan kesepakatan perusahaan karyawan terbukti mampu meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Dengan kata lain, ketika aspek finansial dikelola dengan baik dan dirasakan adil, karyawan terdorong untuk bekerja lebih optimal dan mencapai target yang ditetapkan perusahaan. Selain itu, kompensasi non-finansial juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan koefisien regresi 0,686, terhitung 7,584 dan nilai signifikasi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Bentuk kompensasi non-finansial dalam penelitian ini meliputi fasilitas perusahaan, kenyamanan lingkungan kerja, peluang promosi jabatan, serta apresiasi dan pujian dari pimpinan. Seluruhnya membuat karyawan merasa dihargai dan betah bekerja sehingga kualitas dan kuantitas kerja meningkat. Hasil ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kompensasi yang diterapkan dengan baik bukan hanya dalam bentuk uang tetapi juga penghargaan non-material dapat memperkuat motivasi kerja pegawai. Secara simultan, kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial terbukti sama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Uji F menghasilkan nilai F hitung 149,105 yang lebih besar dari F tabel 3,15 dengan signifikasi 0,000, sehingga model yang memasukkan kode variabel kompensasi layak dan mampu menjelaskan variasi kinerja. Koefisien determinasi sebesar 0,774
mengindikasi bahwa 77,40% perubahan kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh kombinasi kompensasi finansial dan non-finansial, sedangkan 22,60% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian, seperti kepemimpinan, disiplin kerja, atau kondisi lingkungan kerja yang tidak dimasukkan dalam model. Dengan demikian, perusahaan jasa pengiriman di Kota Serang perlu memperhatikan kedua aspek kompensasi ini secara seimbang untuk mengoptimalkan kinerja karyawan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan jasa pengiriman di wilayah Kota Serang, Banten. Selain itu, kompensasi non-finansial juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara bersama-sama, kompensasi finansial dan non-finansial terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan jasa pengiriman wilayah tersebut. Sarannya, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti motivasi kerja, kepuasan kerja, atau lingkungan kerja agar dapat menjelaskan faktor-faktor lain yang memengaruhi kinerja karyawan secara lebih komprehensif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.